Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, di sini admin akan bagikan informasi dari MK ya, atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan nasib honorer. Terkait dengan nasib honorer dan juga informasi buat rekan-rekan yang sudah mengakhiri atau sudah submit. Ada hasil update ya daripada instansi. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan terlebih dahulu terkait dengan hasil verifikasi teman-teman ya. Oke. Ini ada hasil verifikasi data rekan-rekan yang sudah submit pastinya ya. Nah, jadi teman-teman yang belum submit boleh di di skip ya, langsung saja ke info selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ya, admin seringkali menyampaikan kepada rekan-rekan semua harap berhati-hati ketika ingin mengakhiri. Nah, faktanya pada tanggal 15 Oktober dari 68.000 yang sudah submit, yang sudah diverifikasi ada 19.579, dan ternyata ada yang gagal dalam seleksi administrasi, ada sebanyak 1.175 rekan-rekannya. Ini sudah dipastikan dia itu gagal masuk ke tahap seleksi kompetensi. Jika nanti dia sanggah masih juga gagal, nah ini teman-teman ya, sudah dipastikan tidak bisa lanjut. Semoga nanti ketika sanggah, sepertinya ada sanggah teman-teman ya, admin lupa ingat juga. Kalau ada sanggah silahkan sanggah teman-teman ya, yang masuk di verifikasi TMS ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tenaga kesehatan dari 6.000 yang sudah mengakhiri, 2.005 sudah diverifikasi dan memenuhi syarat, dan 83 yang TMS. Sedikit teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk teknis. Nah, ini teknis teman-teman ya. Ini ada 2.534 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Entah kenapa teman-teman ya, entah kenapa, apakah kurangnya koordinasi dengan instansi. Nah, ini juga admin seringkali sampaikan kepada rekan-rekan bahwa instansi satu dan yang lainnya itu kadang-kadang syaratnya beda teman-teman ya. Aturannya beda teman-teman ya, baik terkait surat pengalaman, baik surat lamaran, surat pernyataan, biasanya ada perbedaan. Bahkan admin sudah share di video sebelumnya, ada instansi itu harus tulis tangan dan kirim dokumen. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya, ini penting. Oke, kita lanjut lagi ke info yang kedua. Nah, di sini ada informasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung nasib honorer tercecer. Ingat ya, yang tercecer dalam pengangkatan P3K. Mudah-mudahan ada kabar baik teman-teman ya. Mahkamah Konstitusi menilai para guru honorer harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun dalam memprioritaskan guru honorer untuk menjadi P3K. Ini disampaikan oleh Daniel Yusmit Pancastaki Fok, panjang namanya teman-teman ya, ketika membaca pertimbangan putusan MK nomor 119 PU sekian 2024 di Jakarta pada hari Rabu. Namun lanjut dia, guru honorer untuk menjadi P3K harus memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan. Gugatan tersebut diajukan guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta terkait pasal 66. Ini ya, pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penggugat meminta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda pemberlakuannya hingga seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum undang-undang itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Jadi itu permintaannya teman-teman ya, karena banyak honorer yang sudah mengabdi sekian tahun sebelum Undang-Undang Nomor 20 tersebut. Nah, MK mengaku dapat memahami dampak dari pasal 66 Undang-Undang ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan
mengembangkan karir sebagai guru. MK berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Terlebih jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon. Kebijakan cleansing guru honorer tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar, yang akhirnya murid atau siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut. MK menegaskan bahwa lembaga atau unit kerja tempat guru honorer bernaung, tempat guru honorer bernaung ya, harus proaktif agar honorer terdaftar dalam database BKN, Dapodik, NPTK, serta harus mengusulkan kebutuhan formasi dan kualifikasi. Ini mungkin karena masih banyak rekan-rekan yang tidak menemukan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau P3K. Pasalnya, dalam keputusan atau Kepmenpan nomor 348 tahun 2024 terkait rekrutmen P3K guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, honorer mesti terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar di instansi pemerintah. Nah, ini yang menghalangi teman-teman ya. Instansi pemerintah. Kedua, guru non-ASN di sekolah negeri mesti mendaftar di data Dapodik ya, di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun. Nah, ini boleh. Ketiga, ia wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan jenjang paling rendah sarjana atau D4 atau sertifikat pendidik. Sekalipun guru honor tersebut telah mengajar bertahun-tahun di sekolah tutur Daniel, guru honor secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Tapi kan bisa jadi di BKD, bisa jadi di Dapodik ya. Sementara itu berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk dalam database atau biasa disebut dengan istilah tercecer, tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi, harus dilindungi haknya. Nah, ini harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi P3K sesuai dengan tenggang. Nah, ini ya maksudnya kan Desember 2024 sudah tidak boleh. Nah, ini harus dipahami juga. Walaupun demikian, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ucap Ketua MK Soehartoyo. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa mahkamah berpegang pada 2 putusan sebelumnya. Berangkat dari putusan MK nomor 9, MK menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme. Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar secara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK pun menganggap dengan begitu maka tenaga honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas. Kemudian, dari pertimbangan putusan MK nomor 9, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer. Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 20. Ini disampaikan oleh Guntur Hamzah. Karena faktanya, lanjut dia, Undang-Undang nomor 20 yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer. Dengan demikian telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon telah terjawab dengan pendirian mahkamah dimaksud. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah sampai juga ke MK terkait gugatan rekan-rekan semua. Nah, sepertinya sebagaimana yang disampaikan oleh putusan MK nomor 9 ini bahwa ini tetap beracu pada asas kualifikasi dan asas profesionalitasnya katanya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.